Ustad, jadi aku ini pengen nanyo lah. Jadi aku cerita dari aku kecil ini tidak bisa ngaji. Tidak bisa ngaji? Tidak bisa ngaji. Lah sebesar ini bisa ngaji? Lah sebesar ini tidak bisa ngaji. Nah kira-kira katanya Al-Quran itu pedoman hidup manusia. Nah aku nih tidak baca ngaji, gimana ceritanya dia? Jadi kalau kau dulu waktu masih kecil diajikan oleh orang tua kau? Tidak. Diajinya, cuman aku minggat. Kacau, ya kan? Ya kan? Seperti itu. Disuruhnya ngaji, disuruhnya ini ada guru, cuman aku yo nakal, minggat, saya minggat. Jadi main-main. Nah, jadi tidak baca ngaji, sampai sekarang tidak baca ngaji. Nah kira-kira baca tak? Ibarat aku belajar Al-Quran tadi nah. Karena ada juga kawan juga pernah nanya juga. Gitu. Posisi sekarang kan di pondok pesantren kan belajar. Ada juga kawan dia nanya, dia udah baca juga ngaji, baca tak katanya belajar aja. Ya oke. Ya sahabat Facebook dimanapun kita berada, ya kan. Pertanyaan tahun kita nih banyak dialami oleh teman-teman kita di sekitar kita, tetangga kita yang sudah dewasa, nggak bisa ngaji, Arabnya nggak ngerti seperti itu. Tapi pengen tahu. Namanya orang agama Islam ya kitabnya Al-Quran gitu seperti itu. Ya kan? Nah, yang perlu kita pahami dulu, Al-Quran itu kan diturunkan untuk apa? Kan gitu? Iya. Ya kan? Nah, coba dibuka, ya kan? Di dalam Al-Quran. Di HP-nya ada Quran kan? Ada Quran. Ada. Baca terjemahannya aja lah. Terjemah. Ya kan kalau nggak bisa bahasa Arab. Surat 45 ayat 20. 45:20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi kita harus patokan bahwa Quran itu sebagai pedoman manusia. Manusia itu siapa aja? Kukunya apa? Ya kan? Seperti itu. Agamanya apa? Namanya manusia. Yang pasti bukan bro. Yang pasti bukan monyet. Berarti seluruh ya? Seluruh manusia. Walaupun agamanya kayak Kristiani, agama Buddha itu berarti boleh? Boleh. Karena pedomannya ya manusia. Selama dia manusia, dia punya dua kaki, punya dua telinga, manusia selain binatang. Pedomannya Al-Quran. Nah kalau nggak percaya kita buka lagi ayat Qurannya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 185. 185. Surat 2 Al-Baqarah 185. Aku baca aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Karena itu petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit. Ya, sudah itu aja dulu. Jadi Quran itu untuk manusia. Untuk manusia. Bukan untuk binatang. Ya kan? Jadi selama dia manusia, siapa dia, sukunya apa, agamanya apa, ya pedomannya untuk manusia. Seperti itu. Nah pertanyaan kan Quran itu turun ke Arab. Nah jadi gimana tuh ya? Ya kan? Kenapa nggak bahasa Indonesia aja atau bahasa Indonesia atau bahasa apa gitu kan? Karena Quran kan tadi kan untuk manusia. Tuhan tuh tahu tidak semua manusia di muka bumi ini mengerti bahasa Arab. Tapi Al-Quran bahasa Arab. Nah, tujuan Allah turunkan Quran berbahasa Arab itu untuk apa? Apa untuk dibaca Arabnya baik? Ada orang belajar Quran bahasa Arab untuk mengetahui bahasanya, sorobnya, nahunya, balagonya. Ada orang yang belajar Quran itu untuk ilmu pengetahuan. Tapi artinya, tadi kan Allah mengatakan Quran itu untuk manusia. Untuk pedoman. Biasalah lama. Tapi permasalahan, ya kan, tidak semua orang ngerti bahasa Arab. Tapi Quran untuk manusia, seperti itu. Nah makanya Quran diturunkan ke bahasa Arab itu apa? Misinya itu kan. Nah, mari kita buka surat 12 Yusuf ayat 2.
tujuan Al-Quran berbahasa Arab itu apa. Seperti itu. Yusuf ayat 2 aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi Allah turunkan Quran berbahasa Arab itu agar mengerti. Seperti itu. Inna anzalna Quran Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kuturunkan Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Nah, kita ini orang Indonesia hampir 90% nggak ngerti bahasa Arab karena bukan bahasa kita. Tapi Allah turunkan Quran berbahasa Arab itu tujuannya agar kita mengerti. Tambah lagi surat 43 ya kan, ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Demi kitab Al-Quran yang jelas, kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Nah, diulang oleh Allah. Jadi Allah turunkan Quran itu berbahasa Arab agar mengerti. Bang Dol ketika baca Quran bahasa Arab kira-kira ngerti nggak? Nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Nah. Kenapa nggak ngerti? Karena nggak belajar ya? Ya nggak belajar. Karena untuk mengerti itu, ya kan, harus bisa ngerti bahasa Arab, bahasa Sorob, Nahu, seperti itu. Iya. Nah, maka tadi kan Al-Quran tadi untuk manusia. Tidak semua manusia di muka bumi ini ngerti bahasa Arab. Apalagi Al-Quran sebagai pedoman. Nah, disinilah kenapa sih Al-Quran itu Al-Quran itu bahasa Arab? Kenapa gitu? Nggak bahasa Indonesia saja atau bahasa Palembang atau bahasa Jakarta kan seperti itu. Karena Rasulnya orang Arab gitu loh, ya kan? Kenapa Al-Quran bahasa Arab? Karena Rasulnya orang Arab. Surat 41 ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam berbahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab? Sedang Rasul, orang Arab, katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Nah, kenapa Al-Quran itu berbahasa Arab? Karena kebenaran Rasulnya orang Arab. Nah, karena Rasul terikat dengan kaumnya Arab. 14 ayat 4 Ibrahim. Surat 14 Ibrahim ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia hendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia hendaki. Nah, kenapa Al-Quran itu bahasa Arab? Karena Rasulnya orang Arab. Nah, karena Rasul terikat dengan bahasa kaumnya. Karena kaumnya Rasul orang Arab tadi, karena terikat dengan bahasa kaumnya orang Arab. Tapi kan Allah mengatakan tadi Al-Quran untuk manusia. Kira-kira Allah tuh tahu nggak kalau manusia di muka bumi ini bukan orang Arab semua? Tahu ya. Tahu, ya kan? Jadi kira-kira orang Indonesia ini semua ngerti bahasa Arab? Enggak semuanya. Tidak semua ngerti kan? Bahkan hampir 90% tidak ngerti bahasa Arab. Seperti itu. Tapi Al-Quran tadi untuk manusia. Diulang-ulang oleh Allah untuk pedoman manusia. Bagaimana kita bisa mengerti Al-Quran sebagai pedoman, sedangkan Al-Quran bentuknya dalam bentuk bahasa Arab, ya kan? Nah, tentu Allah maha mengetahui, maha mengerti, maha kasih sayang, ya kan? Dia tahu bahwa di Indonesia itu banyak orang nggak ngerti bahasa Arab, karena yang menciptakan bahasa itu adalah Allah. Ya kan, surat 30 Ar-Rum ayat 22. 30 ayat 22 Ar-Rum. 30 Ar-Rum ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi
perbedaan bahasamu dan warna kulitmu, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Oh, iya. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah itu Allah ciptakan berbeda bahasa dan warna kulit. Jadi Allah yang menciptakan bahasa Indonesia siapa? Allah. Yang menciptakan bahasa Inggris siapa? Allah juga. Yang menciptakan bahasa Palembang siapa? Allah juga. Yang bisa menciptakan bahasa Melayu siapa? Allah juga. Allah. Ya kan? Nah, Allah Maha mengetahui bahwa Al-Quran itu untuk manusia. Nah, makanya Allah mempermudah Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa sesuai kaumnya. Ya kan? Allah tidak akan mempersulit, karena Quran diturunkan sebagai pedoman bukan untuk dipersulit. Yang mempersulit itu manusianya. Padahal Allah turunkan Quran untuk dipermudah. Surat 20 Toha ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, agar engkau menjadi susah. Jadi Al-Quran turunkan kepada Muhammad, turun kepada kita itu dari pedoman untuk manusia, bukan untuk bikin susah. Iya, Dipermudah. Kalau kamu tidak mengerti dalam bentuk bahasa Arab, maka biar mudah bahasa apa? Ya bahasa sesuai bahasa kita. Ya kan? Yang penting bisa jadi pedoman, bisa menjadi pola hidup dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Tuhan bilang, aku mudahkan Quran dengan bahasamu. Surat 44 ayat 58. Surat 44 ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Agar mereka mendapat pelajaran. Jadi kalau pengen dapat pelajaran, ya harus dengan bahasamu. Kalau kau pakai bahasa Arab, sampai kapanpun, dari sejak kau lahir sampai kau mati, nggak ngerti juga pelajaran. Ya kan? Maka Allah itu bukan bikin kita sulit. Quran memang untuk manusia, pedoman manusia, petunjuk manusia, rahmat manusia. Karena Quran berbahasa, karena Rasulnya orang Arab, Rasulnya terikat dengan orang kaum bahasa Arab. Tapi Quran tadi untuk manusia, maka Tuhan tidak mempersulit. Kalau kamu nggak ngerti bahasa Arab, ya aku mudahkan dengan bahasamu agar bisa ngambil pelajaran dari isi Al-Quran. Lama lagi, surah 19 ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu dalam kurung Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Jadi artinya Al-Quran dipermudahkan kepadamu agar dapat pelajaran, agar dapat memberi kabar gembira, seperti itu. Jadi Allah yang bikin sulit itu manusianya. Nah, Bang Dul tadi tidak ngerti bahasa Arab. Karena untuk memahami Al-Quran berbahasa Arab harus bisa memahami ilmu-ilmu penuntun dari Arab. Ilmu sorof, nahu, balago, manti. Bahkan dalam untuk memahami Al-Quran, dalam ilmu pemahaman Al-Quran, itu minimal 145 ilmu untuk sampai paham Al-Quran. Ya kan, termasuk sorof, nahu. Tapi kan Allah itu kan menurut manusia, ukuran manusia. Untuk memahami Al-Quran, dalam ulumul Quran 145 ilmu atau 45 ilmu. Tapi Allah mempermudah, kalau kamu tidak mengerti Al-Quran berbahasa Arab, ya dengan bahasamu agar bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan, nah seperti itu. Daripada sama sekali kau baca Al-Quran bahasa Arab juga kamu tidak mengerti. Nah, penggunaan Al-Quran bahasa kaum ini, bahasa kita dipermudah bahasa desa atau bahasa Melayu atau bahasa Palembang, itu kan bahasa Inggris. Salah satunya bahasa ini dipermudah selama kita belum mengerti menggunakan bahasa, ya bahasa antara. Maka
kalau Bang Dul mau belajar sekarang bahasa Arab ya terlalu tua untuk itu, seperti itu. Jadi bagi kita yang nggak ngerti bahasa Arab, bahasa antara ya kita bahasa Indonesia saja. Yang penting jadi bisa ya, menghidupkan. berarti kita sebagai nak bisa bahasa Arab tadi, bahasa Indonesia berarti bisa. Ya boleh. Nah, berarti Kan Allah menyatakan tadi. ya boleh. Kalau Encik Irinya aku sudah